Ya, selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi. Hari ini saya bersyukur bisa kembali ke Shanghai setelah memimpin akan beberapa kebaktian, khususnya dalam memperingati Hari Paskah di beberapa kota. Dan kemarin kita baru menyelesaikan akan kebaktian Paskah di Beijing. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan akan respon setiap mereka terhadap firman, dan biarlah kita pada hari ini pun juga dapat berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, kita juga bersyukur hari ini selain rekan-rekan yang ada dari Beijing, dari Shanghai, juga ada beberapa rekan kita dari Nanjing bersama-sama dengan kita hari ini. Dan mereka jam 2 pagi naik kereta datang ke sini dengan naik kereta yang lambat sekali dan tiba di sini jam 6 pagi. Dan hari ini juga bersama-sama dengan kita hari ini, dan juga mereka, salah satunya juga bermain violin pada hari ini. Mari kita beri tepuk tangan buat mereka. Mengalami perjalanan yang cukup jauh, tapi kita juga bersyukur atas setiap kehadiran mereka. Saudara, kita bersyukur setiap kita merayakan Hari Paskah, memperingati Hari Paskah, kita menjadikan setiap peringatan ini sebagai satu peringatan yang sakral. Dan peringatan Paskah adalah satu peringatan yang dimana setiap orang Kristen menyadari dan seharusnya menyadari bahwa di saat kita melihat Paskah, Paskah adalah satu momen bagaimana bukan hanya sekedar keselamatan saja, tapi di dalam satu momen bagaimana Allah memiliki akan rencana untuk mengisi hidup saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Dia, dan kembali kepada tempat yang Tuhan berada. Maka hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan hari ini kita mengambil satu tema yang melanjutkan akan tema yang tahun lalu. Di saat tahun lalu kita membahas tentang God forgive them, Tuhan ampunilah mereka. Maka hari ini kita memanggil satu tema, yaitu tema yang kedua, yaitu membicarakan tentang today you will be with me in the paradise. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Saudara doakan saya, sudah saya menyampaikan firman Tuhan, biarlah hatinya ditahtai oleh Roh sendiri, dan biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya di dalam lingkupan Tuhan yang memimpin. Dan juga saudara juga doa untuk dirimu, doa untuk rekan sebelah kanan, dan doa untuk rekan sebelah kirimu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai mereka di saat firman Tuhan diberitakan. Bila setiap kita masing-masing dapat melihat akan kebesaran Allah yang dinyatakan melalui setiap pemberitaan firman Tuhan bagi kita masing-masing. Saya rindu semuanya sekali lagi membuka suara, berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan juga berdoa untuk diri kita yang mendengar, dan juga berdoa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Biarlah tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan, tapi seluruhnya yang ada di tempat ini mengalami akan setiap kebenaran, mengalami akan namanya kekudusan, dan mengalami akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa, membuka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaktian ibadah yang Tuhan pimpin untuk kami bersama-sama memperingati akan Hari Paskah. Tuhan berikan hikmat bijaksana, berikan kami akan satu hati yang takut akan Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang bertahta dari atas mimbar ini memimpin setiap kami masing-masing, sehingga kami tahu ya Tuhan, hidup kami bukan hanya sekedar hidup sebagai seorang manusia, tapi kami harus hidup sebagai ciptaan Tuhan. Dan bagaimana kami bukan hanya menyadari diri kami sebagai ciptaan, tapi kami harus berespon kepada Sang Pencipta. Dan bila Tuhan, bila Engkau sendiri yang memimpin kami masing-masing melalui pemberian firman Tuhan yang membawa kami kembali kepada jalur yang benar, kepada jalan yang benar, dan kepada kehendak yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Pada saat kita memperingati Hari Paskah, kita melihat orang-orang dalam perjanjian lama. Mereka memperingati Hari Paskah dengan mereka memberikan akan korban bakaran, di mana mereka mempersiapkan persembahan yang terbaik, dan persembahan yang terbaik itu dipersembahkan kepada Allah. Melalui apa? Melalui satu mezbah. Dan di dalam mezbah itu yang terbaik
terbaik diberikan bagi dia. Dan pada saat yang terbaik diberikan bagi dia, maka persembahan itu dipotong, lalu akhirnya dibakar, dan asapnya naik ke atas, dan biarlah keharuman itu sampai kepada surga. Dan pada saat kita melihat kenapa harus ada yang namanya korban bakaran, kenapa harus ada persembahan yang hidup yang harus diberikan kepada Allah, karena manusia sadar bahwa jika manusia memberikan apa yang terbaik pun, itu tidak mungkin ada yang dapat sampai kepada Tuhan. Maka korban bakaran menjadi satu simbol. Di saat kami ingin memberikan persembahan, biarlah persembahan itu melalui asap itu bisa sampai kepada surga. Dan itu menjadi satu simbol dalam perjanjian lama. Maka mereka mempersembahkan akan binatang mereka. Mereka mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup mereka masing-masing. Dan pada saat mereka mempersembahkan itu, mereka harus memberikan akan korban yang menumpahkan darah. Kenapa harus ada darah di dalam korban? Kenapa harus ada darah di dalam setiap apa yang menjadi persembahan kepada Tuhan? Karena pada saat kita melihat manusia di hadapan Tuhan adalah najis, di hadapan Tuhan adalah berdosa, dan di hadapan Tuhan adalah seseorang yang tidak layak untuk dapat memberikan akan satu penyembahan kepada Tuhan. Maka saudara, pada saat korban bakaran itu diberikan dengan darah yang tercucur, di situ adalah satu peringatan supaya manusia sadar, untuk supaya manusia bisa untuk berkomunikasi dengan Allah. Di saat manusia dapat kembali membangun relasi dengan Allah, ada korban yang harus dimatikan. Harus ada darah yang harus tertumpah. Supaya apa? Supaya manusia dapat kembali kepada Allah. Di dalam tradisi Yahudi, di dalam tradisi perjanjian lama, konsep ini ditanamkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi, supaya orang Yahudi sadar bahwa di saat manusia sudah fallen into sin, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak lagi memiliki cara apapun untuk bisa kembali kepada Allah. Seinovatif apapun segala sesuatu, tanpa Tuhan yang menetapkan, semuanya nothing. Maka Allah melalui akan setiap nabi-nabi, melalui setiap orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menetapkan bahwa engkau, orang-orang Yahudi, engkau yang dalam perjanjian lama, kamu harus memberikan korban Paskah. Dan itu ada sebuah peringatan untuk menyadari bahwa aku akan menyelamatkan manusia. Aku akan datang dan memberikan juru selamat bagimu. Aku akan memberikan Mesias kepadamu, untuk supaya dosamu ditebus, dosamu dihapus, dan dosamu tidak lagi mencengkram hidup kita, tetapi dosamu dibersihkan, dimusnahkan, dan engkau dapat kembali kepada Bapa. Maka peringatan Paskah tidak bisa lepas dari penumpahan darah dari korban yang hidup. Maka di situ kita melihat perjanjian lama sampai hari ini selalu ada yang namanya korban. Dan kita lihat orang-orang Muslim juga melakukan kurban, dan itu adalah konsep perjanjian lama. Maka orang-orang Kristen hari ini tidak membawa kambing, tidak membawa domba untuk menyembelihnya, lalu akhirnya untuk dipersembahkan, tidak. Setelah kita melihat ini konsep yang di dalam perjanjian lama Allah tanamkan kepada orang-orang Yahudi, tanamkan kepada orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, untuk mereka mengingat bahwa kita berdosa, kita tidak mampu kembali kepada Allah. Maka disitulah setiap kita harus mengikuti apa yang ditetapkan di dalam cara Allah. Maka Allah memberikan untuk saudara sekalian, kepada orang-orang Yahudi, untuk berilah mezbah bakaran itu dengan korban hidup yang darahnya harus ditumpahkan. Maka itu dalam perjanjian lama kita melihat itu dinyatakan. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat para rasul, kita melihat setiap pengikut Kristus, dan Yesus Kristus mengajarkan bahwa sudah tidak perlu lagi korban bakaran, sudah tidak perlu lagi korban hidup yang harus darah ditumpahkan, karena yang akan menyelamatkan engkau sudah ada di sini.
Karena yang Mesias yang dinubuatkan itu sekarang ada di sini, dan dia menjadi korban hidup yang mati, yang menebus dosa, dan dia memberikan akan kepastian keselamatan kepada setiap orang berdosa untuk mereka dapat kembali kepada Tuhan. Tetapi pada saat setiap Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah adalah hidup, dan pada saat menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, maka disitulah kita melihat pertentangan mulai muncul. Kita melihat orang-orang mulai mempertanyakan, is that true? Apakah itu adalah benar bahwa dia adalah yang dijanjikan oleh Allah? Dan pada saat kita melihat pemimpin-pemimpin agama mulai terusik hatinya, dan pada saat mereka mendengar bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Raja orang Yahudi, maka dia menyobek akan jubah keagamaannya dan berkata, blasphemy, blasphemy. Ini sebuah kesesatan demi kesesatan, kebidatan. Dan akhirnya mereka meminta supaya apa? Meminta kepada orang-orang Romawi supaya apa? Hukum orang ini, karena orang ini sudah melakukan akan satu blasphemy, sudah melakukan apa namanya kesesatan, karena menganggap dirinya sebagai Mesias, dan menganggap dirinya sebagai juru selamat manusia, dan menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dan pada saat itu Pontius Pilatus menghakimi dia, Kayafas menghakimi dia. Dan pada saat Pontius Pilatus melihat dirinya, dia mencari-cari akan celah apa yang menjadi dosa dari Yesus. Dan kita melihat Pontius Pilatus berkata, saya tidak menemukan dosa yang dia lakukan. Saya tidak menemukan apa yang seharusnya dapat menjadi satu tanggung jawab untuk dia dapat dihukum secara hukum Romawi. Maka dia mengatakan, saya tidak akan menghukum dia. Kalau kamu mau menghukum dia, silakan. Tapi bukan dengan tangan saya menghukum dia. Maka dia mencuci tangannya dan berkata, kau tanggung sendiri. Maka akhirnya kita melihat pemimpin-pemimpin agama melakukan hal yang fatal sekali. Mereka berpegang kepada perjanjian lama, mereka berpegang kepada Taurat, mereka berpegang kepada tradisi yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi mereka memperalat setiap tradisi tersebut. Dia memperalat setiap apa yang sudah dianugerah Tuhan, sehingga dia mengatakan bahwa kami akan tetap menghukum dia, dan pada saat dia akan dihukum, kami akan menanggung apa yang menjadi akibatnya. Kami akan menanggung akibatnya, dan keturunan-keturunan kami juga akan menanggung akibatnya. Dan pada saat kita melihat ini yang terjadi, akhirnya Yesus disalib. Dan pada saat Yesus menjalani jalan Via Dolorosa sampai di Bukit Golgota, sampai dia akhirnya dipaku di atas kayu salib, dan akhirnya dipasang, dan dia didirikan di dalam atas satu kayu salib itu bersama dengan dua penjahat yang ada di sebelahnya. Dan pada saat itu dia dipermalukan di atas kayu salib, seorang juru selamat, seorang anak Allah, dan seorang Mesias yang diberikan kepada orang Yahudi. Justru yang menghukum dia, justru yang mematikan dia adalah orang Yahudi sendiri. Pada saat kita melihat inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka mengecam, mereka mencaci maki, mereka meludah, dan mereka menyatakan bahwa apa? Kamu tidak cocok menjadi Mesias, kamu tidak cocok menjadi juru selamat, kamu tidak cocok menjadi hamba Tuhan yang menderita buat kami. Tidak cocok. Maka pada saat mereka mengatakan tidak cocok, maka mereka melakukan perbuatan keji, jahat, evil, yaitu pada saat dia memaku akan Yesus di atas kayu salib. Dan pada saat pemimpin-pemimpin agama berada di depan Yesus, mereka menertawakan dan mereka mengatakan, buktikan kalau kamu adalah Mesias. Bukankah engkau adalah anak Allah? Ayo, tunjukkan, show me, tunjukkan apa yang menjadi dirimu. Pada saat Yesus melihat pemimpin-pemimpin agama, pada saat Yesus melihat, pakai istilah sekarang, para pendeta,
melihat akan setiap para penginjil, melihat akan setiap para hamba Tuhan. Pada saat dia melihat, dia berkata, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka sudah terima anugerah Tuhan, mereka sudah terima nubuat dari Tuhan, tapi mereka yang paling mempermainkan nubuat-nubuat tersebut. Mereka sudah mendengar firman, tapi justru yang paling mempermainkan firman adalah pemimpin-pemimpin agama. Dan pada saat Yesus melihat mereka, Yesus berkata satu perkataan yang begitu agung. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pada saat Yesus berkata seperti itu, di sebelah kanannya ada seorang penjahat yang menatap akan Yesus, berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pada saat penjahat itu mendengar, menatap Yesus dan melihat ucapan katanya dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, langsung penjahat ini seakan-akan mengejek dan mencaci maki dengan mengatakan satu statement. Dengan apa? Dengan mempertegas kembali apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama. Di saat penjahat itu berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Mesias? Bukankah engkau adalah yang diurapi Tuhan? Kalau kau memang adalah yang diurapi Tuhan, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Sudah, seorang penjahat yang berkata, kalau kau adalah Kristus, prove yourself. Tunjukkanlah siapa dirimu. Dan kalau kamu memang adalah juru selamat, kamu harus menyelamatkan dirimu, baru membuktikan kamu adalah juru selamat. Tapi hal yang kedua, penjahat ini mengambil keuntungan. Yaitu apa? Yaitu berkata, kalau kamu juga bisa menyelamatkan kami yang ada di atas kayu salib ini, kamu juga adalah juru selamat. Maka kalaupun Yesus menyelamatkan dirinya, dia tetap mengatakan, kamu tetap bukan juru selamat. Kenapa? Karena kau tidak menyelamatkan kami juga. Saudara, inilah sesuatu hal pada saat penjahat itu menyatakan, bukankah kamu adalah Kristus? Prove yourself. Hari ini kita tinggal di dalam satu dunia di abad 21 yang sedang membicarakan tentang satu hal, yaitu kita ingin segala sesuatunya ada bukti nyata. Kita menginginkan ada satu bukti nyata. Begitu banyak orang-orang yang mengatakan, secara kuantitas orang Kristen di dunia ini semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin booming, semakin lama semakin memiliki akan satu masa yang begitu besar di seluruh dunia. Apalagi sejak ISIS melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih binal, yang lebih jahat, kita melihat jumlah orang Kristen semakin lama semakin banyak. Saudara, secara kuantitas banyak orang membanggakan bahwa kekristenan adalah satu masa yang begitu semakin lama semakin banyak secara kuantitas. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam jumlah kuasa yang begitu banyak dari orang-orang Kristen tersebut adalah orang-orang Kristen yang sedang take it for granted. Banyak dari mereka bersama meneriakan I am Christian karena mereka ingin melihat apa yang bisa dibuktikan oleh Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, banyak dari orang-orang Kristen justru mereka menjadi Kristen karena kalau Tuhan memberikan blessing, Tuhan memberikan akan apa yang namanya berkat, maka disitulah mereka mau ikut Tuhan. Tapi pada saat ada suffering muncul, justru akhirnya mereka mempertanyakan Tuhan. Saudara, jangan lupa, memang orang Kristen jumlahnya semakin lama semakin banyak, tapi saya akan memberitahu kepada saudara, jumlah orang yang meninggalkan iman Kristen juga tidak sedikit. Banyak orang yang meninggalkan iman Kristen. Banyak orang yang mengatakan Kristen rupanya bukan iman yang sesungguhnya, karena mereka mengikut Kristus. Justru kita dapat yang pahit-pahitnya. Justru menjadi orang Kristen, kami selalu mengalami evil, kami mengalami kejahatan, kami menerima perbuatan yang tidak terpuji dari orang-orang lain. Bukankah kami adalah mengikut Tuhan? Kenapa kami harus mengalami kepahitan-kepahitan seperti ini? Kalau saya hari ini mengikut Tuhan, tapi saya hidupnya sama, tidak mengalami satu hal yang lebih baik,
justru lebih buruk, maka sudah, bukankah banyak orang akan meninggalkan dia? Sudah, saya pernah datang ke rumah sakit di Guangzhou, dan pada saat saya datang ke situ, saya memperkenalkan akan Yesus Kristus kepada dia, kepada seorang bapak. Dan seorang bapak itu mendengar, dan dia mengatakan, aku mau percaya Yesus. Aku sudah sering mendengar nama Yesus, tapi aku belum ambil keputusan. Dan hari ini kau datang kepadaku, maka saya berkata, saya mau percaya kepada Yesus. Dan mereka bukan keluarga Kristen, mereka dari keluarga Buddhis. Dan mereka mengambil akan satu keputusan. Bapak ini mengatakan, aku mau percaya pada Tuhan. Akhirnya saya pinjamkan akan kaset pendeta Stephen Tong. Saya bawa kaset recorder, lalu saya pasangkan, saya dengarkan, dan dia mendengar khotbah. Tapi pada saat satu kali akhirnya saya pernah berdoa kepada dia, dan saya mendoakan, jika Tuhan memang memiliki akan satu hal supaya setiap kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik, maka haruslah kita mempertanggungjawabkan hidup lebih baik itu, lebih benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat itu hal yang terjadi yaitu apa? Yaitu bapak itu sudah meninggal dunia. Dan pada saat bapak itu meninggal dunia, istrinya dan anaknya yang awalnya berkata bahwa kami mau mengikut Kristus, akhirnya pada hari itu juga pada saat datang di dalam hari akan pembakaran abu, maka di situ saya hadir di situ, dan dia berkata, saya mencabut iman saya. Saya tanya, kenapa ibu mencabut iman ibu? Saya mengatakan, saya ikut Kristus adalah saya berharap suami saya tidak lagi sakit. Saya ikut Yesus dengan satu harapan, suami saya tidak mati seperti hari ini. Dan saya mengikut Yesus dengan satu harapan, bahwa suami saya dapat sembuh dan tidak ada yang namanya kesakitan lagi. Tetapi di sini membuktikan, bukankah Yesus tidak berkuasa untuk menyembuhkan suami saya? Maka dia berkata, detik ini juga saya akan berkata, saya mencabut iman saya meninggalkan Tuhan. Lalu dia kembalikan khotbah pendeta Stephen Tong kepada saya. Dan pada saat semua itu dikembalikan kepada saya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan saya berkata, kami tetap mendoakan ibu, saya tetap mendoakan akan anak ibu. Dan akhirnya dia pulang ke Jakarta. Saudara, ini sebenarnya sebuah picture, ini sebuah gambaran bahwa banyak orang-orang Kristen yang hanya secara statistik mereka menyatakan I am Christian, tapi mereka secara temporal saja. Mereka bukan eternal menjadi orang Kristen. Mereka bukan eternal menjadi pengikut Kristus dan menjadi follower of Christ. Tapi mereka banyak dari secara kuantitas itu, mereka adalah kuantitas orang-orang yang cuma secara temporal mengikut Tuhan dan situasional mengikut Tuhan. Dan pada saat dia melihat, inilah yang terjadi. Saudara, Yesus pada saat dia di atas kayu salib, dia juga melihat pemimpin-pemimpin agama yang sudah tidak lagi setia kepada firman Tuhan. Mereka mungkin memiliki satu jabatan, mereka memiliki akan satu tanggung jawab di bait Allah, tapi mereka justru adalah pelaku-pelaku kejahatan di dalam gereja, pelaku-pelaku kejahatan di dalam bait suci. Dan pada saat itu Yesus melihat mereka, dia tebus yang tidak cocok sekali pada saat mata Tuhan melihat hidup mereka. Tetapi herannya adalah, kenapa Yesus berkata, ampunilah mereka. Orang yang sangat tidak cocok ini, yang sangat tidak memiliki akan satu hal, akan satu ability yang murni, suci, kudus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ampunilah mereka. Dan pada saat penjahat itu melihat, apa yang kau katakan pengampunan, itu tidak cukup. Kalau hanya mulut saja berkata pengampunan, itu tidak cukup. Tunjukkanlah dirimu. Prove yourself as the Savior of the world. Tunjukkanlah dirimu sebagai juru selamat. Selamatkan kami orang berdosa ini. Sudah, Yesus tidak melakukan defense. Yesus pada saat berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat itu mengklaim, mengatakan bahwa tunjukkanlah dirimu, prove yourself.
Tapi Tuhan tidak melakukan defense. Apalagi murid-muridnya, tidak ada yang memprotes persecution yang terjadi di saat Yesus harus di atas kayu salib. Dan sudah tahu tidak, di dalam kondisi yang seperti ini, begitu hening, Yesus tidak menjawab apa yang dikecam oleh pemimpin-pemimpin agama yang tidak tahu diri. Yesus begitu silent, dia tidak melakukan defense di saat penjahat di sebelahnya mengklaim bahwa apakah kamu adalah juru selamat? Bukankah kamu adalah Kristus? Prove yourself. Tapi dia tetap silence. Tidak ada sebuah defense mechanism. Tidak ada yang memprotes. Semuanya silence. Sudah bayangkan di dalam keheningan, seakan-akan tidak ada kebenaran yang dibela, seakan-akan evil begitu menang. Bukankah ini masa yang sangat menyakitkan hati? Masa vakum kebenaran, masa vakum di dalam kita melihat apa yang seharusnya kita imani. Itu seharusnya bisa dihargai orang. Di saat orang tidak menghargai, orang justru mencaci maki, bahwa orang justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecilkan hati. Di atas kayu salib, silence, hening sekali. Kalau lagu Silent Night dinyanyikan karena Yesus datang, mungkin ada lagu Silent Night yang perlu dikubah untuk menggambarkan kesengsaraan Kristus. Silent day, silent moments, di saat Yesus menerima caci maki, menerima akan satu kecaman, dan dia hanya berkata forgive them. What a silent moments. Tetapi saudara, silent moment itu akhirnya terisi dengan sebuah statement yang muncul dari penjahat yang berada di sebelahnya Yesus lagi, di mana di sebelah Yesus juga ada seorang penjahat, dan dia yang menjadi satu-satunya orang yang berbicara membela Yesus di atas kayu salib. Satu-satunya orang yang berbicara dan mengatakan satu hal yang benar, membela Yesus Kristus. Dan dia yang membela bukan seorang pemimpin agama, yang membela posisi Yesus bukan orang yang secara prestasi begitu tinggi, tapi justru yang membela Yesus adalah seorang penjahat, saudara. Seorang penjahat yang akhirnya berkata bahwa apa? Berkata kepada penjahat yang satunya dengan sebuah statement, "Hey, tidakkah engkau takut dengan statementmu itu? Tidakkah kau takut dengan statement, dengan kau mengejek dia dengan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Prove yourself." Tidakkah engkau takut dengan statement itu? Kenapa, saudara? Karena dia mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Prove yourself di atas mulut yang begitu berdosa. Di dalam mulut seorang penjahat yang melakukan evil, yang melakukan kejahatan. Dan pada saat penjahat itu mengatakan, tidakkah engkau takut dengan dirimu di saat engkau berkata seperti itu? Dan tidakkah engkau takut kepada Allah di saat engkau berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Dan bukan itu saja, dia memberikan reason kenapa dia berkata tidakkah engkau takut kepada dirimu dan tidak takut kepada Allah. Dia mengatakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Maka dia menunjukkan status kita sebagai penjahat ini sudah setimpal. Kita seorang berdosa, kita melakukan pencurian, kita melakukan pembunuhan, kita melakukan evil things. Maka balasan yang setimpal kita yang melakukan kejahatan adalah kita mengalami hukuman. Saudara, ini adalah seorang penjahat yang pintar, yang waras. Dengan dia melakukan kejahatan, dia tahu tempatnya di saat dia melakukan kejahatan, yaitu dihukum, dan dihukum di atas kayu salib. Dia sadar menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan dia. Dan dia pun sadar, orang ini yang namanya Yesus ini, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, tetapi diperlakukan sama seperti kita yang melakukan salah.
Tidakkah engkau takut, hei penjahat? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Saudara, pada saat penjahat ini berkata akan hal itu, hari ini kita akan belajar 3 hal. Kita akan belajar 3 hal antara statement dari penjahat yang sadar ini dengan apa yang akan dikatakan oleh Yesus kepada dia. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari, saudara, hal yang pertama, melalui ucapan dari penjahat ini, pasal berkata, tidakkah engkau takut kepada dirimu? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, yaitu penjahat ini sadar, penjahat ini tahu diri, penjahat ini mengetahui perbuatannya, mengetahui hidupnya, dan mengetahui kualitas hidupnya lebih buruk daripada Yesus. Dia tahu sungguh-sungguh kebobrokan dirinya. Dia tahu sungguh-sungguh kelemahan dirinya. Dia tahu sungguh-sungguh akan kejahatan dirinya. Dan dia tahu dengan betul hasil dari setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kemana. Dan dia tahu, saya sudah ketangkap nih, saya dihukum kayu salib. Ini adalah sebuah hal yang setimpal. Dia sadar dirinya sebagai sinners. Dia sadar dirinya sebagai pelaku evil. Dan dia pada saat menyatakan itu, tidakkah engkau takut, hei rekan pelaku jahat? Pada saat dia berkata, tidakkah kau takut pada dirimu dan tidak takut kepada Tuhan? Mungkin kita bertanya, kenapa penjahat ini bisa berkata sesuatu yang sangat waras dengan menyadari dirinya berdosa dan menyadari rekan kerjanya juga berdosa, dan dia harusnya takut, dan rekan kerja itu juga seharusnya takut, dan seharusnya dia takut kepada Allah, dan rekan kerjanya pun harus takut kepada Allah. Kenapa dia bisa begitu sadar? Saya percaya pada saat Yesus melihat pemimpin-pemimpin agama, lalu pada saat dia berkata, ampunilah mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Pada saat yang satu penjahat dengan sinis menangkap kata-kata itu dengan prove yourself. Yang satu berkata bahwa apa? Yang satu mendengar kata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Penjahat yang sebelahnya itu melihat, dia berkata pengampunan kepada siapa? Dia berkata pengampunan kepada pemimpin-pemimpin agama yang melayani di bait suci. Dan pada saat dia melihat, aku seorang pelaku kejahatan, saya seorang yang merampok, memerkosa, atau saya mungkin melakukan satu kejahatan yang fatal sekali. Dan pada saat saya melihat hidup saya sudah rusak, dan mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Lalu dia melihat pemimpin-pemimpin agama yang melayani di bait suci pun melakukan hal-hal yang tidak beres. Dan pada saat itu Yesus hanya berkata, ampunilah kepada pemimpin agama. Kalau pemimpin agama saja butuh pengampunan, bagaimana dengan saya? Saya kalau dibandingkan dengan pemimpin agama, pasti hidup saya lebih buruk daripada pemimpin agama. Nah, kalau pemimpin agama saja buruk, apalagi saya sebagai seorang penjahat, apalagi saya sebagai pelaku kejahatan. Maka akhirnya dia mengatakan, tidak takutkah engkau, hei rekan kerjaku yang melakukan kejahatan? Tidak takutkah engkau kepada Tuhan? Pemimpin agama saja bisa melakukan perbuatan keji kepada orang yang tidak bersalah ini, apalagi kita. Sudah perasaan dia berkata itu, kata pengampunan yang ditujukan kepada orang-orang pemimpin agama itu membuat dia takut, membuat dia sadar, membuat dia memahami bahwa apa? Kita seharusnya takut kepada Tuhan. Setiap kita seharusnya mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Tapi sudah terlambat di atas kayu salib ini. Inilah yang setimpal. Maka saudara, pada saat kita melihat penjahat ini menyadari bahwa dirinya orang berdosa, menyadari dirinya tidak layak menerima pengampunan, dan dia menyadari dirinya adalah orang yang sangat-sangat berdosa.
Hari ini siapakah di antara engkau yang menyadari bahwa diri saudara adalah pribadi-pribadi yang sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan hari ini? Mungkin hari ini kita menganggap kita sudah secure, karena kita sebagai orang Kristen sudah lama, sudah baca kitab suci begitu banyak, dan mungkin buku Alkitab dan setiap karya-karya orang-orang dipakai Tuhan kita sudah baca semuanya. Tapi pertanyaannya, apakah engkau masih punya kesadaran seperti yang ada pada penjahat di sebelah ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, ampunilah mereka, kepada pemimpin-pemimpin agama itu. Dia langsung dengan satu hal, ketakutan karena hidupnya di hadapan Tuhan tidak layak lagi diampuni. Dia sadar dirinya berdosa. Melihat kata pengampunan Tuhan, dia seakan-akan tidak layak lagi. Dia kagum. Tetapi saat dia kagum, dia menyadari, aku tidak layak lagi. Saudara, dan saudara kalau melihat ada satu hal yang muncul. Kalau penjahat tadi mengatakan apa? Selamatkan dirimu, selamatkan kami. Penjahat di sebelahnya tidak berkata, Yesus, aku sudah berkata hal yang baik padamu. Saya sudah membenarkan doktrinnya dia dengan mengatakan apa? Tidakkah kau takut kepada dirimu, kepada Allah? Kau bersalah seperti saya. Dia tidak bersalah, tapi harus di kayu salib. Dia tidak minta, selamatkan saya ya, jangan selamatkan dia, dia kurang ajar, dia statementnya salah, saya sekarang sadar dan selamatkan saya sekarang. Tidak. Kata yang muncul bukan mengatakan, Yesus selamatkanlah saya. Tidak. Justru kalau sudah membaca, yang muncul yaitu Yesus, apa di situ? Ingatlah akan namaku. Just remember my name. Saya nggak minta yang muluk-muluk. Saya nggak minta surga, karena saya tahu saya tidak layak masuk surga. Karena dosa saya, evil things yang saya kerjakan, saya tidak layak masuk surga. Kalau pemimpin agama saja bersalah, apalagi saya sebagai seorang berdosa yang melakukan kejahatan. Dia begitu sadar, saudara. Maka di perkataan dia membuat saya merasa bahwa seringkali kita minta, selamatkan saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Justru kita orang-orang yang seringkali lupa bahwa apa? Sebenarnya kita tidak layak untuk berkata, selamatkan saya Tuhan. Orang yang paling gentle di dalam kitab suci menyatakan, yang sadar diri orang-orang berdosa, dia nggak tahu apa yang lebih cocok lagi. Pingin diselamatkan, pingin, tapi melihat diri nggak cocok, dan akhirnya dia sadar bahwa apa? Saya nggak mungkin masuk surga. Maka dia hanya minta sama Yesus, Yesus, just do one thing for me, please. Just remember my name. Hanya ingatlah namaku saja, itu cukup bagiku. Kau jadi raja, just remember my name. Meskipun saya tidak ada di sana, ingatlah akan namaku. Saya membayangkan akan apa yang dikatakan oleh penjahat ini. Saya menyadari kita terlalu take it for granted. Kenapa, saudara? Karena seringkali kita minta keselamatan dari Tuhan. Jangan-jangan kita meminta seperti yang dilakukan oleh penjahat yang sebelahnya. Yaitu apa? Prove yourself. Tunjukkan bahwa engkau adalah Mesias. Tunjukkan kau adalah juru selamat, then I will follow you. Saudara, kita perlu melihat hari ini, siapakah di antara kita hari ini yang berkata seperti penjahat ini, yang menyadari bahwa secara apa yang kita hidupi, tidak ada yang cocok untuk kita bisa berkata, Tuhan, saya selamatkan saya dan saya bisa masuk dalam surga. Saudara, saya menghimbau saudara sekalian yang hari ini mendengar firman Tuhan. Di saat Tuhan masih membuka anugerah keselamatan bagimu, masih memberikan firman untuk menegur engkau dan membawa engkau kembali kepada jalan yang benar. Please do so today. Receive the calling of God. Terimalah panggilan Tuhan. Kalau saudara betul-betul mengambil keputusan untuk mau mengikut Tuhan secara benar, please do so today. Repent of your sin.
Bertobatlah dari dosa-dosamu. Meskipun kau orang yang lemah, banyak kelemahan. Just do one thing. Repent of your sin. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya menyadari dosa. Bukan hanya minta Tuhan anugerah. Tapi confess your sin. Confess your faith. Ambillah satu keputusan di hadapan Tuhan. Maka poin yang pertama, saudara, kita belajar bahwa kita bisa diterima oleh Tuhan di dalam ketidakcocokan kita, di dalam keburukan kita, kelemahan, keberdosaan kita. Di saat Tuhan masih berkata, "Today you will be with me." Itu adalah sebuah salvation by grace yang Tuhan berikan. Saudara, penjahat tadi hanya berkata sesuatu yang secara logis. Aku seorang berdosa, melakukan dosa, tidak mungkin masuk surga. Maka aku tidak bisa masuk surga. Maka yang bisa aku hanya lakukan Tuhan. Just remember my name. Tapi Yesus memberikan sebuah statement yang begitu menghibur dia. Yaitu apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya today, hari ini, you will be with me in the paradise. The gate of the salvation of grace dibuka. Apakah kita receive, totally receive, dan menyadari Tuhan mau menyelamatkan saya. Saya nggak akan main-main dalam hidup saya. Saya mau meresponi dengan benar. Tidak ada kata permainan, tidak ada kata sandiwara. Saya mau mengikut Tuhan. Is that you? Is that us? Saudara, di dalam sejarah kriminalitas ada seorang yang bernama David Berkowitz. Dia lahir tahun 77. Dia di penjara dari tahun 1977 sampai 2016 di dalam penjara. Dan dia seorang pembunuh, dan dia membunuh 6 pria. Dia membunuh 6 anak-anak muda. Dan pada saat itu dia membunuh dengan bangganya. Dia membunuh orang dengan begitu bangga. Dia menembak kepala demi kepala dengan begitu bangga. Yang bernama David Berkowitz akhirnya terkenal dengan nama The Son of the Sand Killer. Dan saudara, waktu dia masuk dalam penjara, dia begitu bangganya pada saat dia masuk penjara. Tapi di antara tahun 1977 sampai tahun 2016, pada saat dia di dalam penjara, ada orang yang memberitakan Injil. Dan pada saat dia mendengar Injil, dan pada saat dia mendengar khotbah yang bertemakan tentang Father, forgive them. Dan pada saat khotbah yang dia dengar, yaitu today you will be with me in the paradise. Dan pada saat dia mendengar khotbah itu, dia mengatakan, saya mendengar Injil, tapi pada saat saya mendengar apa yang dikatakan oleh dia, aku merasa tidak layak. I don't deserve the salvation by grace. I don't deserve it. Aku tidak layak. Aku penjahat. Aku melakukan pembunuhan. Dan aku sudah membunuh 6 orang. Dan pada saat saya masuk penjara, Tuhan membuka pintu salvation of grace untuk menerima kita. Dia mengatakan, I don't deserve it. Kita seringkali melupakan diri sebagai pelaku-pelaku dosa. Dan David Berkowitz, dia membunuh 6 orang dengan bangganya, tapi bersedia mendengar Injil, dan ada pengampunan bagi orang yang melakukan perbuatan jahat, melakukan pekerjaan kecil itu. Dia langsung seorang yang pertamanya begitu tegar melakukan evil, justru akhirnya dia di hadapan Tuhan menangis dan berkata, I don't deserve this. Dan dia mengatakan, if he can save someone like me, I believe he can save anybody. Kalau orang jahat seperti ini pembunuh 6 orang di dalam sejarah, sehingga saya dipenjarakan tahun 77 sampai 2016 saya keluar dari penjara. Dan pada saat saya keluar dari penjara, saya mendengar Injil, saya menerima Injil, dan
Dan saya mengatakan, if Jesus can save someone like me, a wicked people like me, he can save anybody. Maka dia mengatakan bahwa apa? Saya penjahat dan dia mau tebus saya, dia mau terima saya. Salvation by grace diberikan bagi saya. Maka saya percaya orang di luar sana pun mereka bisa memperoleh akan salvation by grace dari Tuhan. Waktu dia keluar dari penjara, dia sharing his faith kepada orang-orang. Dia sharing kepada orang-orang penjahat. Dia sharing orang-orang jalanan. Dia sharing kepada para gangster. Dan sharing bahwa kau penjahat seperti saya. Saya juga penjahat seperti kamu. Tapi hari ini saya mau sharing kepadamu, penjahat seperti ini Tuhan mau tebus. Penjahat seperti ini Tuhan mau selamatkan. Maka maukah engkau diselamatkan? Maka para gangster itu menertawakan. Para orang-orang jahat itu menertawakan, bilang gila kamu dan sebagainya. Tetapi meskipun perlakuan itu diterima oleh dia, diketawakan, dicaci maki, dia semakin sadar bahwa apa? Anugerah Tuhan memang mahal harganya. Untuk mempertobatkan seorang penjahat, Yesus harus mati menebus dosa. Untuk mempertobatkan pemimpin-pemimpin agama yang tidak tahu diri, maka dia harus dari kayu salib mati untuk mereka. Maka semakin ditolak, dia semakin sadar Injil harus tetap diberitakan. Semakin ditolak, dia semakin tahu bahwa orang-orang berdosa semakin harus disadarkan bahwa mereka butuh Yesus Kristus. Maka poin yang pertama itu kita bisa pelajari. Salvation by grace dibukakan untuk supaya kita yang tidak layak ini dapat mengambil respon itu. Di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan tahu siapa yang akan merespon dan tidak merespon. Tapi di dalam konteks kita hidup, siapa yang berkata, saya tidak layak, tapi saya mau mengambil keputusan itu. I will respond the calling yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, saudara, yang bisa kita pelajari yaitu pada saat kita melihat apa yang dialami oleh penjahat itu. Penjahat itu sadar, aku seorang yang berdosa yang tidak mungkin masuk surga. Tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan tidak berkata, kamu penjahat, kamu dari kayu salib ini, kamu sudah punya histori yang jelek. Maka apa? Saya akan perhitungkan semua dosa-dosamu itu. Saya akan perhitungkan kejahatan-kejahatanmu itu. Saya akan perhitungkan kamu masuk surga atau tidak menurut ukuran surgawi. Pakai kalkulator surgawi, pakai iPad surgawi, pakai tab surgawi untuk menilai dan akhirnya berkata, oh sorry ya, kita nggak terima kamu. Apakah dengan itu? Saudara, hal kedua yang kita bisa pelajari yaitu apa? No matter what we have done in our past, we can still receive the salvation. Meskipun saudara punya akan histori dosa yang begitu banyak, yang begitu rusak, yang begitu jahat, tapi Tuhan di saat mau menyelamatkan orang berdosa, Tuhan tidak lihat dosa-dosamu. Tapi Tuhan melihat anugerah yang diberikan bagimu. Kenapa? Karena anugerah yang diberikan bagimu itu cukup tidak untuk melihat dosa-dosamu. Pernahkah engkau melihat histori setiap orang-orang yang dipakai Tuhan? Pernahkah saudara melihat sejarah orang-orang yang dipakai Tuhan, baik para rasul maupun para nabi? Pernahkah engkau melihat bahwa mereka dulu juga adalah orang-orang yang hatinya jahat, hidupnya jahat, dan mungkin secara kehidupan mereka pun mereka melakukan banyak dosa? Tahukah saudara, Bapak Abraham yang dikatakan sebagai Bapak orang beriman, tahukah saudara bahwa dia pernah menyembah Baal di dalam hidupnya? Yosua pasal 24 ayat 2. Yang pernah jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan marah kepada dia. Dan kita melihat, apakah berarti seorang nabi pasti memiliki histori hidup yang begitu beres? Kita melihat Daud yang dikatakan orang yang sangat dekat dengan Tuhan melalui para mazmur yang ditulis. Tapi tahukah saudara bahwa Daud juga pernah melakukan pembunuhan terhadap satu jenderal hanya untuk memperoleh istri yang cantik itu, yaitu Bathsheba. Histori yang begitu kelam sekali. Akhirnya Tuhan hukum dengan apa? Keturunanmu tidak akan ada yang beres.
Tahukah saudara Rasul Paulus yang dikenal sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan di luar Yahudi, tetapi justru dia kita melihat sejarah hidupnya, dia adalah teroris, teroris Yahudi yang mengejar orang Kristen dimanapun orang Kristen lari. Dan bukan yang sekedar dikejar saja, tapi mereka disiksa, mereka dibunuh, dan banyak dari mereka pria, wanita, anak-anak, semua ditangkap. Dan sudah tahukah sudah, inilah sebuah hal realita yang terjadi. Yunus, dia seorang nabi, tapi nabi yang gak niat khotbah. Seorang nabi, Tuhan bilang pergilah ke Niniwe, lalu dia gak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, melarikan diri ke Tarsis. Dan pada saat dia akhirnya masuk ke perut ikan, dan akhirnya dikeluarkan dari perut ikan, dan akhirnya Tuhan berkata, go to Niniwe. Dan pada saat dia pergi ke Niniwe dengan satu hati yang apa? Yang setengah hati, tidak full hearted untuk berkhotbah. Saudara, bagaimana saudara menginginkan mendengar firman? Mendengar firman dari seorang hamba Tuhan yang hatinya full hearted, atau mau mendengar firman dari orang yang setengah hati berkhotbah? Saya jujur berkata, saya pernah berkhotbah tapi dengan hati yang setengah hati. Saya pernah berkhotbah tapi dengan satu hati yang sangat-sangat tidak serius. Dan pada saat melakukan semuanya itu, sebuah tekanan untuk berkhotbah itu, sebuah tekanan untuk menyampaikan firman itu, sebuah tekanan di saat kita tidak mood untuk berkhotbah. Dan itu yang dilakukan oleh Yunus. Maka Yunus menjadi sebuah picture salah satunya bagaimana seorang hamba Tuhan lemah di dalam hal ini, lemah di dalam meresponi panggilan Tuhan. Dan pada saat Yunus dia pergi ke Niniwe, dia tidak berkhotbah panjang. Hari ini saya mungkin khotbah bisa 1 jam, dia berkhotbah hanya 5 menit. Bertobatlah engkau hai orang Niniwe. Statementnya selesai. Hanya menyerang dengan berkata bertobatlah engkau. Hanya 1 kalimat, tidak sampai 5 menit. Tetapi pada saat dia berkhotbah hanya dengan 1 kalimat saja, Tuhan memakai 1 kalimat itu dan mempertobatkan satu bangsa yang namanya Niniwe, dan mempertobatkan akan satu raja yang saat itu tinggal. Dan akhirnya 1 generasi itu bertobat. Tapi akhirnya di generasi yang kedua akhirnya rusak kembali karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak menghargai firman Tuhan lagi. Maka saudara tahukah Niniwe hari ini ada di mana? Niniwe hari ini ada di Syria, tempat ISIS hari ini melakukan kejahatan, kebinalan, kejahatan, dan ketidakberesan itu. Saudara, di zaman dulu pun bangsa ini adalah bangsa yang kejam, bangsa yang barbar, di mana mereka di dalam militer melakukan kejahatan-kejahatan yang nggak pernah terpikir secara militer. Yaitu mereka suka menyiksa, suka mengkuliti tubuh orang untuk ditaruh di wallpaper di rumah dan mengatakan, inilah kulit orang yang saya siksa. Semakin banyak kulit-kulit yang dikoleksi, semakin menunjukkan lu adalah orang yang hebat. Lalu mengkoleksi telinga, mengoleksi hidung, dan menunjukkan ini loh orang-orang yang sudah saya bunuh. Dan juga dia melakukan bukan itu saja, dia melakukan akan koleksi lidah, karena dia memasukkan tangan ke dalam mulut orang-orang tawanan, termasuk orang-orang Israel, lalu memelintirnya dan menariknya dan dikoleksi, supaya menunjukkan ini loh orang-orang yang saya siksa. Barbar. Tapi Tuhan berkata, go to the Niniwe and preach my word to them. Nabi-nabi, rasul-rasul yang secara histori tidak layak sekali. Petrus yang sudah menyangkal Tuhan 3 kali, menjadi murid Yesus secara private, selama 3 tahun mengikut kemanapun Yesus pergi. Dan akhirnya dia mengatakan, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Dan pada saat dia sudah mendengar ayam berkokok 3 kali, dia sadar, aku murid yang tidak beres, aku murid yang tidak setia, aku tidak mungkin dapat masuk surga. Kenapa? Aku pengecut. Dan sudah pada saat dia sadar dirinya, dia gak mampu lagi melihat
gurunya, melihat Tuhannya, disalibkan, dia sudah nggak punya kekuatan apa lagi. Aku pulang ke rumah saja, aku malu, aku tidak mungkin masuk surga. Tapi Tuhan bukan memperhitungkan dosa-dosa mereka. Meskipun mereka melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan akan ketidaksetiaan, Tuhan tetap menemui murid-muridnya. Tuhan tetap menemui nabi-nabinya. Tuhan tetap mau menemui akan rasul-rasulnya, menemui setiap pengikut Tuhan, dan memanggil mereka, come back. Datanglah kembali, hei engkau, orang-orang berdosa. Tuhan mau memanggil mereka pulang. Dan akhirnya Petrus pulang. Saulus akhirnya menjadi Paulus. Dan kita melihat Yunus akhirnya berkhotbah dan satu bangsa bertobat. Dan kita melihat satu demi satu para rasul dan para nabi. Tuhan pakai mereka, bukan memperhitungkan dosa-dosanya, tapi memperhitungkan anugerah keselamatan yang diberikan. Itu cukup. Maka kenapa dalam Matius dicatat, iman sekecil biji sesawi pun mampu menggoncangkan gunung. Itu adalah bukan karena dilihat dari apa yang menjadi kebesaran manusia, tapi karena kecil anugerah Tuhan mampu menggoncangkan apapun yang terbesar di dalam dunia ini. Maka sekecil pun pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan diberikan kepada kita dan kita imani itu mampu menggoncangkan yang paling besar. Forget our past failure. Fokus kepada anugerah Tuhan. Maka disitulah kita akan tahu bahwa hidup bukan urusan kita lagi, karena urusan kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Di saat dia di atas kayu salib berkata, today you will be with me in the paradise. Perkataan itu secara di dalam konteks itu kepada orang penjahat itu, dan itu juga menjadi satu picture buat kita semuanya. Saudara, bagaimana dengan histori hidup saudara? Apa yang pernah saudara lakukan di dalam hidup saudara secara past tense? Dan bagaimana saudara membayangkan jika Tuhan tidak menebus dosamu, apakah engkau bisa membanggakan hidupmu dan memperoleh surga dengan kekuatanmu sendiri? Seorang bernama David Wood, dia adalah seorang apologet Kristen yang hari ini lagi booming. Dia mempertahankan iman kekristenan di hadapan para ateis, mempertahankan iman kekristenan di hadapan orang-orang agama lain, para filsuf-filsuf. Dia berani menantang setiap pembela-pembela iman dan kepercayaan dengan mereka membandingkan dengan apa yang tertulis. David Wood, saya sangat bangga melihat orang ini, karena orang ini pada saat menjelaskan iman kekristenan dengan logika-logika yang begitu luar biasa, yang hampir tidak terpikir oleh orang. Tapi saya kaget sekali di saat saya melihat apa yang menjadi background dia, yang menjadi history behind his life. Tahu apa yang dia lakukan, saudara? Siapakah seorang apologet yang bernama David Wood ini? Dia adalah seorang pembunuh. Dan bukan pembunuh, karena yang dibunuh belum mati, tapi melakukan usaha pembunuhan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Siapa yang dia hampir bunuh itu? Yang hampir dia bunuh adalah papanya sendiri. Saudara, setiap kita punya ayah, bukan? Setiap kita punya papa. Dan saya yakin setiap kita kadang-kadang punya kebencian sedikit terhadap papa saya, terhadap papa saudara. Di saat dia mungkin keras kepada kita, di saat dia sangat overprotect kepada kita, dan mungkin pada saat dia begitu sayangnya sampai mengekang kita, mungkin kita kadang-kadang serasa bahwa apa? Unsecure di situ. Dan anak ini juga, papanya begitu overprotection kepada dia. Dan akhirnya apa yang dia lakukan, saudara? Dia tahan kebencian itu. Kebencian itu ditahan, tahan, sampai akhirnya full hatred di dalam hatinya. Dan pada saat full hatred sudah menggunung menjadi gunung, apa yang dia lakukan? Hari ini harus saya bereskan. Hari ini harus saya lampiaskan. Apa yang namanya full hatred saya? Akhirnya malam-malam pada saat papanya di atas kursi malasnya menonton TV, dia mengambil palu. Dan pada saat dia mengambil palu, dia turun dari kamarnya,
ke bawah, lalu melihat papanya sedang lihat TV. Lalu pada saat dia datang kepada papanya, "Daddy, do you truly love me? Apakah kamu mencintai saya?" Dan akhirnya, pada saat papanya mau menjawab, dia langsung melakukan perbuatan itu. Dia pukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pukul kepalanya sampai bocor, sampai darah muncrat. Dan akhirnya pada saat dia tergeletak, dia merasa puas memukul papanya sendiri. Pada saat tubuhnya penuh dengan darah semuanya itu, dengan palu yang juga penuh dengan darah, melihat kepala yang bocor itu, dia puas. Dan akhirnya dia sedang melakukan itu. Polisi datang 5 menit kemudian. Tak tahu kenapa begitu cepat. Dan akhirnya ditangkaplah dia. Dan pada saat dia ditangkap, saudara, dia masuk penjara 10 tahun. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Papanya belum mati, saudara. Maka kepala manusia hebat juga ya. Dipukul palu pun tidak langsung mati. Hampir mati dia. Mau coba? Saudara, akhirnya papanya masuk rumah sakit. Pada saat dia masuk rumah sakit, lalu mulai diobati. Separuh memorinya hilang. Dia nggak ingat apa-apa. Tapi ada satu hal yang dia ingat. Where is David? I love him so much. Where is David, my son? Where is he? I love him so much. Saya waktu membayangkan itu, ini seorang papa yang sudah dipukul kepalanya sampai bocor, penuh dengan darah. Dan mungkin waktu itu dia berkata, "Kenapa anakku melakukan hal seperti ini? Bukankah aku mengasihimu?" Walaupun sebagian memori hilang, tapi dia berkata, "Where is David? Where is he now? I love him so much. I miss him so much." Akhirnya papa ini dibawa ke penjara. Dan pada waktu melihat anaknya pada saat dengan malunya karena dia melakukan perbuatan yang begitu kecil. Awal-awalnya begitu bangganya, tapi karena melihat papanya masih mau datang kepada dia begitu malunya. Lalu pada saat papanya melihat anak itu, dia langsung mengatakan, David, my son, I miss you so much. I love you so much, my son, my son. Wah, waktu itu dia baru sadar, saya orang berdosa. Dan papa saya masih berkata, I love you David, and I love you so much. I love you because you are my son. Dan pada saat papanya peluk dia dari atas kursi roda, dia berusaha untuk berdiri, lalu berusaha untuk peluk David. David nangis. Dia sadar, aku brengsek, aku gak beres, aku sudah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya membuat dia cacat. Tapi orang cacat yang depan aku ini berkata, I love my son, I miss my son, I miss you so much, I love you David. Dan sejak itu dia mengambil keputusan, Daddy, I'm so sorry, saya mau berubah, I want to change my life. Terus dia tanya, why you still love me? Kenapa kamu masih mengasihi saya? Papa David pun mengatakan, because Jesus loved me so much. Karena Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan juga mengasihi kamu. Dan mulai detik itu, Tuhan mengubah hatinya, sehingga dia akhirnya mempersembahkan hidup dia. Keluar dari penjara, dia belajar Alkitab, dia belajar teologi, dia belajar mempelajari setiap buku-buku iman kekristenan, dan dia memperbandingkan dengan iman-iman yang lain, kepercayaan yang lain, filsafat-filsafat yang lain, dan dia mengatakan, I will prove the world that the Bible can tell the truth to all thinkers. Kepada setiap pemikiran-pemikir itu, bahwa Alkitab mampu memberikan jawaban kepada semua itu.
Dan akhirnya dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saudara, waktu saya melihat seorang David Wood ini, akhirnya saya menyadari, saudara, Tuhan memakai orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan tidak melihat dosa-dosanya. Tapi Tuhan memberikan anugerah untuk menutupi semuanya itu, membereskan dosa-dosanya, dan mengubahnya menjadi new creation in Him, untuk dipakai Tuhan to share His word. Itu hal yang kedua kita bisa pelajari. Maka hari ini, siapakah saudara? Mantan apa saudara? Bertobatlah dan terimalah keselamatan itu. Ketiga, yang terakhir, di saat penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Saudara, pada saat kita melihat, seringkali kita membaca kata salvation. Kata salvation seringkali kita baca di dalam future tense. Nanti baru saya baru akan diselamatkan sama Tuhan. Ya, seringkali kita menganggap nanti waktu saya mau mati, disitulah saya akan menerima Tuhan, menerima keselamatan. Sudah. Dan memang kalau kita baca, mungkin penjahat itu juga merasa bahwa apa? Bahwa aku juga sudah mau mati, tapi aku nggak minta keselamatan. Aku cuma minta kamu remember my name. Tapi Tuhan justru mengatakan apa? Today, hari ini juga, you will be with me. You will be with me in the paradise. Pertanyaannya, apa itu kata paradise? Apa itu kata surga? Apa yang namanya kata Firdaus? Apa bedanya Firdaus dengan heaven? Surga dengan Firdaus, apa bedanya? Saudara, banyak orang mengatakan bahwa Firdaus itu adalah taman di mana awal pertama kali Tuhan menciptakan Taman Eden. Banyak orang juga membaca bahwa apa? Bahwa paradise adalah tempat orang-orang benar berkumpul sebelum masuk ke surga. Jadi tempat VIP room bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tapi ada yang mengatakan bahwa Yesus langsung mengajak penjahat ini masuk ke surga melewati Firdaus. Banyak sekali penafsiran-penafsiran. Tapi saya tertarik pada satu penafsiran bahwa today you will be with me in the paradise, membicarakan tentang satu hal, yaitu apa? Yaitu hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kan Firdaus itu adalah kembalinya engkau kepada Tuhan di dalam Kristus. Saudara, keselamatan di dalam teologi reform itu sudah ditentukan di dalam kemahatauan Tuhan. Jadi orang diselamatkan atau tidak diselamatkan, Tuhan sudah tahu di dalam kemahatauan Tuhan, karena Tuhan maha tahu dan manusia tidak tahu. Manusia bukan maha tahu, maka manusia nggak tahu dia orang diselamatkan atau tidak. Di dalam kemahatauan Tuhan, dia tahu siapa yang diselamatkan, mana yang menolak keselamatan dan akhirnya tidak diselamatkan. Tetapi di dalam kehidupan manusia yang mau hidup di dalam keselamatan, di situ mereka tahu keselamatan adalah anugerah Tuhan. Maka di saat manusia meresponi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, di saat Tuhan memanggil dan memberikan akan satu hal, orang-orang tersebut dapat meresponi setiap panggilan Tuhan. Maka di situ Tuhan memberikan today kepada kita. Di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan sudah tahu, tapi di dalam konteks kita ada kata today diberikan kepada manusia. Bukan dari sekedar penjahat itu, tapi setiap orang memiliki moment of today with Him. Itu today di mana kita meresponi dan berkata, aku tidak layak Tuhan, tapi Engkau mau menerima aku, dan I will receive by faith.
apa yang Tuhan berikan. Maka saudara, di saat kita bisa menerima itu, di dalam konsep today, you will be with me. In every situation, you will be with me. Dunia ini akan mungkin mencaci maki kita dan mungkin akan mengecilkan hati kita, mengecilkan iman kita. Tapi saat kita sudah menerima today, you will be with me, is enough. Maka saudara, hal yang ketiga saya mau sharing itu apa? Ketika Tuhan memberikan salvation kepada kita, tidak ada kata terlambat. Karena setiap orang memiliki today you will be with me di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya, where is today you will be with me? Di manakah momen today you will be with me di dalam hidup saudara dan saya? Hidup kita cuma satu kali, saudara. Seumur hidup kita cuma bisa hidup satu kali. Dan di dalam hidup kita, our time is running out. Waktu kita berjalan begitu cepat. Hidup kita penuh dengan unpredictable life. Kita cuma punya short time di dalam dunia ini. Apa yang sudah responi? Where is today you will be with me time itu? Sudah banyak orang yang tidak tahu kapan mereka akan meninggal, kapan mereka akan mati. Saya baru menyadari beberapa hari ini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu penuh dengan resiko. Saudara yang naik tintong, saudara yang naik bus, saudara yang naik mobil, saudara yang naik lift. Banyak resiko yang kita jalani. Orang yang nyebrang jalan, banyak resiko yang kita jalani. Saya beberapa hari ini melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang muncul. Seperti beberapa minggu yang lalu, saya pergi ke Sisu, melihat ada taksi berhenti, lalu buka pintu, lalu ada tintong nabrak, itu Johan juga lihat. Dan waktu itu saya melihat, unpredictable. Saya teringat di Yoku ada orang taksi berhenti, buka pintu, tintong nabrak akan pintu itu, dan perempuan yang naik tintong itu terpental ke kiri dan merasa jatuh ke kiri, bis lewat dan menggilas kepalanya. Wanita itu pernah nggak pikir bahwa dia akan mati konyol seperti itu? Saya yakin dan percaya dia pasti berharap mati tenang, tapi dia akhirnya harus mati tergilas. Resiko sekali. Ada orang di Beijing yang nyebrang jalan, dan pada saat dia menyeberang jalan sudah hijau jalan, tapi ada satu mobil yang ngerem, dan pada saat ngerem itu tabrak dia, mati di jalan. Itu saya lihat dengan mata sendiri beberapa hari yang lalu. Resiko bukan? Siapa tahu sudah di depan Lipo sini ada satu zebra cross, terjadi sesuatu yang seperti itu. Mungkin kita berharap, jangan saya, dia saja. Saudara, tidak ada yang tahu. Our life is unpredictable. Kita tidak tahu. Kita cuma punya short time. Pertanyaannya, apa yang sudah kau responi di dalam short time hidup saudara dan saya? Tuhan berkata, today you will be with me in the paradise. Maka sekonyol apapun kau mati sekali, you will be with me in the paradise. Maka apa? Tidak ada kata terlambat untuk menerima keselamatan. Dan hari ini akan ada satu tantangan bagi saudara. Tidak ada kata terlambat untuk saudara memberanikan diri berkata, ini saya. Saya paling takut altar call menjadi sebuah hal rutinitas. Tapi saya percaya momen itu bila menjadi satu momen saudara serius meresponi, today you will be with me di hadapan Tuhan. Maka hari ini, siapa yang berkata, Tuhan ingatlah akan namaku, dan Tuhan masih membuka pintu untuk saya dapat diselamatkan. Tuhan, bolehkah aku
merespon. Saudara bukan menjawab saya, jawablah Tuhan yang membuka anugerah ini. Amin. Mari kita pakai berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu sejenak. Saya minta satu lagu dinyanyikan. Kita menaikkan lagu Kisah Salib Tuhan Yesus. Kita naikkan ayat pertama dan ayat yang kedua. Lebih pelan. Firman Tuhan yang memberikan bagi saudara masing-masing sebuah warning, memberikan bagi saudara masing-masing sebuah kesempatan untuk saudara dapat berespon kepada Tuhan. Salvation by grace Dia berikan bagi kita. Meskipun histori hidup kita begitu banyak dosa, tapi Tuhan masih berikan anugerah. We can still receive His salvation by of grace. Dan meskipun kita melakukan begitu banyak, membuang waktu berdosa begitu banyak, tapi Tuhan tidak berkata sudah terlambat. Tapi Tuhan berkata today. Kepada penjahat itu Dia berkata today you will be with me. Dan di saat tidak ada kata terlambat untuk bertobat, Tuhan mau menerima kita masing-masing. Siapakah di antara engkau yang pada hari ini berkata, Tuhan, hari ini saya sadar siapa diri saya. Saya sadar saya masih terlalu membanggakan dosa-dosa saya, sehingga dosa pun masih saya lakukan sampai pada hari ini. Tapi siapa dari saudara sekalian yang berkata, Tuhan, seperti penjahat tadi, saya mau bertobat. Saya mau sadar keberdosaan saya. Saya mau meresponi anugerah Tuhan. Dan saya mau berkata, Tuhan, ini saya. Dan saya mungkin tidak sebesar iman seperti penjahat tadi yang berkata, just remember my name. Tapi Tuhan, ini saya Tuhan. Saya mau bertobat.
Saya mau kembali kepada jalan yang benar. Saya mau menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Saya mau hidup lebih sungguh-sungguh. Saya mau hidup lebih setia kepada Tuhan. Maka siapakah di antara engkau yang hari ini mau berkata, ini saya Tuhan? Beranikan dirimu hari ini. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Sudah bukan meresponi manusia. Responilah Tuhan memanggil engkau hari ini. Saya punya doa seperti ini. Jangan saling menunggu. Responi hari ini di hadapan Tuhan. Ini saya Tuhan. Ini saya. Saya mau membawa hidup saya kembali pada Tuhan. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Hari ini juga responi dia. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Jangan buang waktumu. This is the day. Today yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Ada lagi. Ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan, saudara. Siapakah di antara engkau yang berkata, Tuhan, saya sudah mendengar banyak firman Tuhan, saya sudah datang ke gereja, tapi saya seringkali bersaksi di dalam hidup saya, tapi kesaksian hidup saya adalah kesaksian yang kurang berkenan di hati Tuhan. Dan hari ini saya mau mengambil sebuah keputusan. Saya mau menjadi saksi Tuhan yang benar. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau berkarya bagi Engkau. Dan saya mau dibawa di dalam satu kesadaran. Biarlah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, saya responi dengan hati yang kusuk di hadapan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau bekerja buat Tuhan. Saya mau habis-habisan melayani Tuhan. Tidak peduli orang mengejek apapun, saya mau habis-habisan melayani Tuhan. Dan siapa yang berkata, ini saya Tuhan, beranikan dirimu hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Responi dia. Responi dia. Sudah bukan menyenangkan saya, bukan menyenangkan gereja ini. Senangkanlah nama Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Jangan keraskan hatimu. Puji Tuhan. Ada lagi. Ada lagi. Jangan buang kesempatan ini. Responi dengan benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Ada lagi. Tangan diturunkan. Dan terakhir, siapa yang berkata, Tuhan, saya tidak layak, saya tidak beres, tapi Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya menjadi hamba Tuhan, melayani secara full time, memberitakan Injil di saat Tuhan tempatkan saya di kota besar maupun di kota kecil, pedalaman maupun di kota yang paling metropolitan sekalipun, Tuhan, ini saya rela, saya mau. Tuhan, kirim saya di dalam penyertaan-Mu. Siapa punya doa seperti ini? Jangan keraskan hatimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Adakah engkau di sini? Responi di hadapan Tuhan. Adakah engkau di sini? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau bukan sekali lagi menyenangkan manusia. Tuhan memanggil engkau hari ini. Tuhan memanggil engkau hari ini. Adakah engkau di sini? Adakah engkau di sini? Puji Tuhan. Adakah lagi? Adakah lagi? Tangan diturunkan. Saya mohon Ibu Mini berdoa untuk kita masing-masing. Bapa di dalam surga, sesuai dengan firman Engkau ya Tuhan, upah dosa adalah maut. Kami manusia yang penuh dengan segala kedosaan kami ya Tuhan, kenajisan hidup kami ya Tuhan. Kami dibelenggu oleh dosa. Kami tidak dapat Tuhan keluar dari upah maut ya Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih Engkau yang begitu besar ya Tuhan,
Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau telah bangkit dari kuasa maut. Kami mengucap syukur Tuhan karena Allah yang kami percaya adalah Allah yang bangkit dari maut. Tuhan, kiranya hari ini Tuhan, kuasa kebangkitan Engkau Tuhan, Engkau juga nyatakan kepada setiap kami, setiap anak-anak Engkau yang hari ini, yang saat ini menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Biarlah kami juga diberi kuasa Tuhan untuk bisa kami lepas dari segala belenggu dosa dan kami dapat hidup kudus, hidup memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan segala kebaikan dan cinta kasih Engkau. Biarlah hari ini kami mengambil satu komitmen, kami mau hidup untuk Engkau dan hidup memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah setia melayani Engkau. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.